Tuhan Bapak Ibu, kita mau sama-sama bersuka cita bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Mari bersama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersuka cita, segala puji syukur. Sekali lagi mari kita semua Bapak Ibu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Amin. Mari maju umat dengan iman, katakan ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Kita mau menjadi pemberitahu firman Tuhan, menyatakan bahwa Dialah Raja, Raja yang hidup bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Nyatakan dengan iman, Dialah Raja. Dialah. Amin. Raja. Oh, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Oleh Ketua RBO. Hadirin disilakan berdiri. Sebelum dibuka, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya nggak nyangka Ibu Shen, Ibu
satu ya. Bu Yeni. Bu Yeni dari Timur Leste. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ngeri loh RBO ini. Oke. Tadi ibu dokter ninggalin pasien yang demi datang ke sini, coba mana ibu dokter tadi? Pasiennya di rumah ditinggal demi datang ke sini loh, luar biasa loh. Biar dia sembuh sendiri di sana ya. Sama Tuhan Yesus, Pak. Haleluya. Oke deh. Pada hari ini, hari Sabtu 15 November tahun 2025, saya membuka sidang wisuda RBO. Saya membuka sidang wisuda RBO Eklesia Jakarta yang kedua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Peserta dan tamu undangan disilakan duduk. Kata sambutan dari panitia oleh Ibu Lucianti Agustin. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat sore rekan-rekan semua. Sekali lagi puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita diperbolehkan untuk bertatap muka pada akhirnya. Haleluya. Tentunya teman-teman sangat bergembira, sukacita sekali kita ya dari awal. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini yang terhormat Bapak Ketua Pak Edwin Sialuho, lalu dengan para dosen Pak Jos, Pak Pan dan Pak Jaya, lalu Pak Epras yang walaupun belum bisa hadir saat ini, lalu Pak Ferry dan Ibu Francine tentunya untuk pengurus RBO. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh akhirnya bertatap muka dengan penuh haru dan bahagia. Walaupun saat ini ada dua rekan kita yang mungkin tidak bersama dengan kita, tapi saya mengucap syukur bahwa acara ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya bingung mau ngucapin apa ya, karena ini first time juga. Tapi terutama kayak saya mau mengucap syukur juga untuk para panitia, teman-teman saya yang hebat-hebat. You guys are awesome. Jadi jelas para sponsor yang dari RBO 3 dan 4 tentunya yang mendukung terlaksananya acara ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih selaku juga ketua panitia. Saya berterima kasih sekali untuk dukungannya teman-teman kita sendiri ya, yang ikut juga dari segi pikiran, entah itu juga materi dan juga lainnya lah. Banyak sekali yang dalam, mungkin kalau saya lebih lama ya dengan almarhum David, 1 tahun ya menyiapkan ini Bu. Dan beberapa teman kemarin ya dengan rencana Tuhan, ada Pak Bong, ada Pak Bu Elizabeth terutama ya juga yang menggantikan Bapak almarhum David, dan ada Pak Eko, lalu Bu Elizabeth Sinaga, Pak Hari. Di sini teman-teman saya ini luar biasa mereka ya. Puji nama Tuhan. Saya sangat mengucap syukur dan terima kasih teman-teman. Hari ini sampai juga kita perjuangan kita untuk boleh kita bertemu bersama teman-teman, rekan-rekan. Bu Marta yang kemarin sempat kita nggak mau hadir ya Bu, tapi akhirnya boleh juga Tuhan hadirkan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bu Marta, Mami PB juga ya, Bu Yeni juga dari jauh-jauh, dan semua tentunya rekan-rekan dengan perjuangannya untuk datang ke tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan special thanks juga untuk David di sana. Saya juga berterima kasih walaupun sedikit waktunya untuk kami bisa mempersiapkan, tapi beberapa bulan sempat dengan almarhum juga untuk mempersiapkan ini. Walaupun waktu lalu sebenarnya harusnya dia yang eksekusi, tapi Tuhan berkenan lain. Tapi puji nama Tuhan, ada rencana Tuhan
Tuhan yang luar biasa. Saya dipertemukan dengan Ibu Elizabeth, lalu dengan rekan-rekan lain tentunya atas rencana Tuhan. Dan thanks untuk teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Terima kasih Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya katakan, tapi saya mengucap syukur, sukacita sekali hari ini dengan penuh haru kita bisa bertatap muka. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, penyertaannya yang luar biasa bagi saya pribadi untuk mempersiapkan ini juga. Just thanks to Jesus. Thank you, terima kasih. Terima kasih kata sambutan dari panitia RBO, Ketua Panitia RBO. Maka acara selanjutnya orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Pan Jung Chong. Lagu pujian dipimpin oleh worship leader. Baik Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk mendengarkan orasi ilmiah yang tentunya akan disertai dengan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian untuk menyambut firman ini, menyambut orasi ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku awal
berdoa. Jadi cukup sekali ya. Oke. Saya berdiri di sini, saya baru saja masih bingung. Saya disuruh khotbah apa suruh orasi? Karena undangannya adalah khotbah garis miring orasi. Jadi saya mau coba meresponi undangan tersebut. Kalau saya orasi, saya harus menyikapkan diri sebagai orator. Kalau saya khotbah, saya harus menunjukkan kekudusanku sebagai pengkhotbah. Tapi sekarang saya di antara itu, anyway, saya harus menyampaikan satu tema di sini adalah integrasi pendidikan dan pertumbuhan iman. Ini dua variabel kalau diintegrasikan bukan perkara yang gampang. Ya, ketika kita semakin banyak belajar, Alkitab juga bilang semakin tahu, semakin nggak tahu, semakin sombong. Ya, semakin sombong apa masih bisa punya iman? Wah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Oke, ada subtema juga yang diambil dari Matius 28 ayat 20a. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam refleksi teologi dan pedagogis, teologi dan pendidikan, educatio dan fides merupakan dua kolumne fundamental, dua pilar yang menopang keberadaan manusia yang berakal, Homo sapien, dan sekaligus beriman, Homo religiosus. Oke, pendidikan tanpa iman menjadi apa? Kering dan mekanis. Ya, seperti orang-orang Farisi ya, banyak tahu, tetapi akhirnya mekanis, melayani orang dengan ayat hafalan, tidak ada konteksnya. Lalu iman tanpa pendidikan juga bisa terjebak dalam fanatisme dan mistifikasi. Jadi di mana kita harus ada di tengah-tengah, bagaimana kita mengintegrasikan pendidikan dan iman. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya merupakan via media, jalan tengah yang holistik dan transformatif. Titik tengahnya di mana? Kita perlu hikmat untuk menentukan titik tengahnya di mana. Ya, terlalu edukasi S1, S2, S3 sampai sekarang udah S27. Ya. Tetapi ketika udah S27, kita sudah tidak lagi mengandalkan iman. Oke. Amanat Yesus dalam Matius 28 ayat 20a dikatakan di situ, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini menjadi mandatum divinum. Ini nama Latin keren ya, daripada apa? Amanat agung sebenarnya. Kalau aku nggak pakai Latin kan kurang orasi gitu loh ya. Bagi setiap pendidik Kristen menjadi dasar teologis bagi integrasi antara pendidikan dan pertumbuhan iman. Menjadi mandatum divinum bagi setiap pendidik Kristen. Kristus tidak hanya memerintahkan ajarlah mereka mengetahui, tetapi ajarlah mereka melakukan. Bukan belajar untuk sekedar tahu, tapi belajar untuk melakukan. Ini dua hal yang berbeda. Hari ini kita sudah selesai, sebentar lagi akan diwisuda. Tapi berapa yang sudah dipelajari, sudah dilakukan? Ini pertanyaan yang harus dijawab masing-masing. Inilah hakikat pendidikan iman. Scientia cum virtute, pengetahuan yang disertai kebajikan. Kalau cuma tahu tapi tidak melakukan, tidak muncul kebajikannya. Amin ya. Nah, selanjutnya kita bahas ada kajian konseptual pendidikan dan iman dalam persepsi teologis. Secara etimologi, educatio berasal dari kata Latin educare, yang berarti adalah menuntun keluar.
keluar kemana? Pertanyaannya gitu tuh. Ducere ex tenebris et lucem, membawa manusia keluar dari kegelapan menuju terang. Kalau kita sudah belajar banyak tetapi masih nyaman hidup di dalam kegelapan, berarti gagal ini pendidikan. Yang tadi serem banget ini RPO 3, keren banget, ini hasilnya nggak keren. Kalau hasilnya cuma tahu tetapi tidak ada produknya. Amin dong kalau gitu. Biar seimbang ya Pak ya. Jadi dalam perspektif biblis, proses ini identik dengan karya keselamatan. Allah mendidik umatnya dari kebodohan dosa menuju pencerahan Kristus, yang akhirnya semua kita harus menjadi serupa dengan Dia. Seperti yang lagu tadi, aku mau menjadi serupa. Disempurnakan selalu ya. Yang disempurnakan Yesusnya apa? Kitanya tadi. Ya. Sedangkan fides adalah iman, dalam bahasa Latin tidak sekadar berarti percaya. Ini bukan hanya fide, bukan aja kredit, credere. Kalau cuma percaya doang, iblis juga percaya, Bapak Ibu. Tetapi fide mengandung arti adalah keterikatan eksistensial kepada Allah. Kita percaya tapi kita mau mengikat diri sama Tuhan. Semua firman-Nya, perintahnya kita nggak mau terikat. Artinya apa bedanya lu sama si setan? Gitu toh? Fiducia cordis et obedienti voluntas. Ya, kepercayaan hati dan ketaatan kehendak. Iman sejati bukan hanya assensus intellectus atau persetujuan intelektual. Kita sepakat bahwa Yesus anak Allah, tetapi kesepakatan itu lahirnya apa dalam kehidupan kita? Tetapi juga actus amoris, tindakan kasih. Kalau kita percaya Dia adalah anak Tuhan, kalau kita percaya Dia adalah kasih, maka ini harus lahir dalam hidup kita, kasih itu. Oke. Oleh karena itu integrasi antara pendidikan dan iman bukanlah adisi dua konsep, bukan A tambah B, tetapi merupakan conjunctio essentialis, yang merupakan kesatuan hakiki yang membentuk karakter Kristiani sejati. George Knight tahun 2006 pernah menulis begini, menegaskan bahwa pendidikan Kristen sejati harus bersifat kristosentris. Pusatnya adalah Kristo, bukan diri kita sendiri, bukan egosentris lagi. Berpusat pada Kristus sebagai sumber segala kebenaran, fons veritatis. Dalam teks Yunani, kata didasko yang diterjemahkan sebagai mengajar bukan hanya menunjuk pada penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan perilaku melalui teladan disiplin rohani. Tugas ini bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan konatik. Kristus menghendaki agar pengajaran berbuah pada metanoia, new understanding. Kalau sudah belajar banyak, pengertianmu, understandingmu sama aja seperti sebelum kamu belajar. Aduh, kita berapa tahun ini sia-sia nih. Ya. Jadi perubahan hidup menuju ketaatan yang sejati. Paulus menegaskan prinsip ini dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Pendidikan iman harus bersifat generatif, traditio vivens, warisan yang hidup dari generasi ke generasi. Amin ya. Dalam konteks modernitas dan digitalisasi, pendidikan sering tereduksi menjadi instrumen teknologi dari utilitarian, ratio instrumentalis. Akibatnya, dimensi moral dan spiritual mengalami dislokasi. Kita pakai kemajuan digital, tetapi sesungguhnya
kita merasa kita sudah terhubung, sesungguhnya kita hanya terkoneksi, belum terhubung. Kita boleh mendengar firman-Nya, tetapi kita tidak merasakan jamahan kasih yang terkandung di dalam firman yang kita dengar. Karena orang sudah terlalu asik dengan digital. Nggak cocok, pakai telunjuk, pindahin, orangnya beda, temanya beda. Benar apa benar, Pak Bu? Oke. Pendidikan sering tereduksi menjadi instrumen teknologis dan utilitarian, rasio instrumentalis. Akibatnya seringkali di layar Zoom aku melihat foto, aku melihat nama, tapi tidak pernah ada yang bergerak fotonya. Aku kadang-kadang bertanya-tanya, siapakah yang di hadapanku? Akibatnya, dimensi moral dan spiritual mengalami dislokasi. Tadi ya sudah dikatakan. Edukatia, di sini penting ya, educatio fidel, pendidikan yang menumbuhkan iman sebagai respon terhadap krisis makna kontemporer. Ya, seorang pakar, Parker J. Palmer 1998 pernah berkata begini, pendidikan sejati sebagai perjumpaan antara guru, murid, dan kebenaran dalam ruang integritas. Integritas cordis. Ini perjumpaan guru dengan murid. Tapi yang terjadi, kita bingung sebenarnya. Apakah kita sebagai gurunya sudah benar-benar berjumpa dengan murid? Saya mau usul next time yang nggak bisa muncul di layar. Gimana Pak? Karena kita masuk ke dalam jebakan digital ini, kita tidak bisa menyingkirkan kemajuan teknologi, tetapi kita harus sadari bahwa kemajuan teknologi mengandung jebakan-jebakan yang maha dahsyat yang membuat kita akhirnya secara mekanis terhubung, secara mekanis terkoneksi, tetapi secara kasih kita teralienasi. Amin ya. Integrasi iman dalam pendidikan menjadikan ruang belajar sebagai locus theologicus, tempat perjumpaan dengan Allah, di mana kebenaran tidak hanya diajarkan tetapi dihidupi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kau hanya dengar perkataan suaranya Pak Edwin melalui rekaman, kau tidak melihat ekspresinya Pak Edwin, kau tidak membaca ada begitu banyak gestur yang hanya wajahnya saja yang bisa mengatakan apa yang harus dikatakan, sementara kata-katanya gagal untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Puitis ya Pak ya? Karena begitu, ketika kau melihat orang yang berbicara di hadapanmu, kau akan melihat sendiri sesungguhnya ada begitu banyak pesan yang mau disampaikan tetapi tidak tersampaikan melalui kata-kata. Namun ketika kau lihat wajahnya, kau tahu ada sesuatu yang harus disampaikan tetapi tidak tersampaikan. Amin ya. Betapa banyak ketika kita berjumpa dengan orang berkata, aku sudah selesai dengan dia, aku sudah ampuni dia, aku tidak masalah lagi dengan dia. Tetapi ketika kau lihat orang yang ngomong itu, urat lehernya masih kenceng, berarti ada sesuatu, bukan? Yang ada di dalam hatinya tetapi belum terkomunikasikan dengan baik. Oke? Dengan demikian pertumbuhan iman
Incrementum fidei merupakan hasil dari proses pendidikan yang menyentuh keseluruhan manusia. Mens cor et manus, pikiran, hati, dan tindakan. Amin. Jadi oleh karenanya apa yang kita dengar berimplikasi pada beberapa hal. Satu adalah implikasi terhadap pendidik. Magister fidei, guru Kristen harus menjadi saksi dan hidup teladan, bukan sekedar mengajar, menyampaikan informasi, tetapi tidak menunjukkan keteladanan. Sesungguhnya tindakan keteladanan itu speak louder than words. Apa yang kalian rekam dari tindakan dosen-dosen itu rekamannya jauh lebih dahsyat daripada perkataannya. Kita boleh ngomong, tetapi kalau nggak inline dengan perbuatan kita, maka itu semuanya sia-sia. Ya, guru harus menjadi saksi dan teladan hidup, bukan sekedar pengajar. Verba docen exempla terahun, kata mengajar teladan lebih menarik. Yang kedua, implikasinya bagi lembaga pendidikan, kurikulum harus bersifat integralis, memadukan scientia dan sapientia, ilmu dan hikmat Allah. Oleh karenanya saya juga mau usul, Pak, bukan hanya kita meluluskan karena mereka sudah dengar informasi. Harusnya setelah lulus ini mereka harus dikirim, Pak. Dikirim sampai ke ujung sana, Pak, di mana mereka itu tidak lagi ada fasilitas untuk menikmati kopi yang enak, Pak. Di sanalah baru terbukti apakah imannya itu ada di situ. Ini cuma usul, Pak. Ya, jadi bagi peserta didik, belajar adalah bagian daripada discipulus Christi, menjadi murid Kristus yang belajar untuk melayani, bukan untuk meninggikan hati. Jadi setelah keluar dari sini bawa diploma seolah-olah saya sudah tahu segalanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, it took years of reading. Saya butuh bertahun-tahun baca, banyak sekali yang saya harus baca, untuk pada gilirannya berkesimpulan, saya sesungguhnya nggak tahu banyak. Jangan sampai setelah dapat ijazah kemudian keluar kau merasa aku sudah tahu segalanya. Boleh dicek dan cek sama dosen-dosen ini. Kita perlu bertahun-tahun untuk mengerti sesungguhnya kita nggak tahu banyak. Karena setiap buku yang kita baca, kita sadar ada lebih banyak lagi buku yang belum kita baca. Oke? Nah, implikasi yang keempat adalah bagi gereja. Gereja harus menjadi sekolah karitatis, sekolah kasih. Ketika kau beribadah dengan teliti, tiap minggu nggak pernah ada, tetapi tidak ada tindakan kasih yang lahir daripada jemaat yang rajin beribadah ini. Tempat iman dan pengetahuan saling menyempurnakan itu di mana? Di gereja. Oke? Nah, kesimpulannya, karena sebagian udah nggak sabar ya. Nah, kesimpulannya, integrasi pendidikan dan pertumbuhan iman merupakan opus Dei, yaitu karya Allah, karya Tuhan,
Yang berlangsung dalam sejarah manusia, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menuntun kepada imago Kristi. Ya, keserupaan dengan Kristus. Melalui pendidikan kita akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu prosesnya sering saya katakan imitatio Christi. Betul Pak? Kau belajar banyak tapi nggak mau imitate Jesus. Mau jalan sendiri, pokoknya suka-suka gue. Lu mau apa? Oke? Poin kedua, konklusi. Maka amanat agung dalam Matius 28 ayat 20a tetap relevan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan sesuatu yang kamu mau ajar sendiri, tetapi ajarlah yang aku sudah ajar kepadamu, kurang lebih. Jadi untuk bisa mengajar, terlebih dahulu kita mau merendahkan diri untuk apa? Belajar dulu. Nggak pernah mau belajar, mau ngajar. Akhirnya yang kau ajar sesuatu yang kau pikir baik untuk diajar. Itu kan cuma ada di pikiranmu baiknya. Poin yang ketiga ya. Ajarlah mereka bukan hanya untuk tahu, tapi untuk melakukan. Amin. Yang terakhir, poin yang terakhir dari konklusinya. Sebab pada akhirnya educatio sine fide est vana. Fide sine actione est mortua. Atau bahasa Indonesia, pendidikan tanpa iman adalah hampa. Dan iman tanpa tindakan adalah mati. Jadi tetap belajar. Ini adalah the first stepping stone. Ini bukan akhir dari semuanya. Bahkan saya berkata ini awal dari segalanya. Disinilah kalian dimotivasi untuk belajar lebih lanjut. Going deeper into the word in order to reach higher. Amin. Jangan berharap mencapai yang tinggi tanpa mau going deeper into the word. Oke? Puji nama Tuhan. Saya tutup dengan doa ya. Kalau tadi bukanya udah didoain, sekarang kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau sudah berbicara pada anak-anakmu yang sudah mengikuti pelajaran RBU. Dan Bapa, kami percaya ini bukan akhir dari segalanya. Biarlah Engkau terus Bapa, api yang sudah Engkau nyalakan di dalam hati setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Tolong Kau jaga api itu untuk terus menyala, sehingga mereka terus bergairah untuk going deeper in order to reach higher. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke sesi acara selanjutnya. Pemanggilan nama-nama mahasiswa, mahasiswi wisuda RBO yang mengikuti wisuda secara online. Mohon ditampilkan di layar.
Wisudawan online dimohon untuk berdiri. Onsite, mohon maaf. Wisudawan online dimohon untuk berdiri. Kami mengucapkan selamat kepada RBO Angkatan Ketiga, Arni Indriani, Pardomuan Sintinjak, Reine A.J. Pinaria, Yanto Liao, Bobby Denny Singh. Angkatan keempat, Febrina Catherine Marlena Doen, Ridwan, Shane Sepang, Waine Okvaldo Wijanarko, Winda Ayu Jung Willis, Kunjung Willis. Baik, masuk kepada wisuda peserta onsite. Dimohon bagi wisudawan yang disebutkan namanya untuk maju ke depan. Kami mengucapkan selamat kepada RBO Angkatan Ketiga, Ajimah, Sebentar. Kejauhan fotonya maju lagi. Jangan takut Regina. 1, 2. Selamat ya Bu. Oke, sekali lagi. Kabar. Claudia AGW, Selamat. Iya. Salah ya, salah posisinya. Salah yo. Tapi nggak apa-apa nanti. Nanti kapan? Nanti diganti. Ya. Elizabeth Sinaga, Ini juga disusun dan dirubah nih sama siswanya. Aduh. Selamat ya Bu. Itu nilainya sama, kalau enggak gimana? Ganti masing-masing aja ya. Minimal kocak gitu. Febe Sofie Moniaga, Asal kasih aja Pak. Rasanya diganti tuh. Selamat ya. Aduh, luar biasa. Iya, luar biasa ini. Sama banget. Hari Molan Swardai,
Lismawati Silain. Lanjut. Luhut Tony Purba. Ayo, foto, ayo. Iya, Horas mau lihat deh. Lucianti Agustin. Aku ngomong ketua panitia gimana? Marta Veronica Nganti. Dari Malang, Batu, dari Batu. Selamat Ibu. Priscilia Verna Rumanggit. Gara-gara khotbah Pak tadi bener kan? Sevi Novianti Ropa. Sekali lagi, Sevi Novianti Ropa. Dilihatin wajahnya mau ditolak. Teddy Widi Janarko. Ini benar nih. Triyanto. Wah, Ini harus foto nih. Mungkin galau nih. RBO Angkatan keempat. Wih. Bong Chong Hin. Batimbong. Eko Slamet Sanjoto Paulus. Rasul Paulus.
Satu, dua. Oke. Terpesona. Elizabeth SS. Esther Yuliawati. Hatmojo Pujantoro. Pak Pujo. Satu, dua. Oke. Sama. Sembuh ya Pak? Ya. Satu, dua. Lupi Hartati. Next. Pojo Herwanto diwakilkan oleh Pak Trianto. Patri lulus 2 kali. Masih ada foto. Selamat. Pak Pujo ya, selamat ya. Sandri Javolo Manalu. Tapi waktu belajar memang salah suntik. Sambil-sambil. Waduh, selamat Bu ya. Satu, dua. Nanti kita ada yang bersama. Ya, selamat ya, Bu Dokter. Boleh, Ya, boleh. ya. Satu, dua. Oke. Ya, terima kasih Pak Cis. Ya, sama-sama. Teddy Dharma Setiawan. Om Jogja. Pak Gilang Jogja. Siapa tuh? Siapa? Oke, ini foto. Jadi haruslah jemaatnya. Satu, dua. Tony Timotius. Timotius ada 2 ya. Satu, dua. Oke. Oke. Yuk. Oke, masih Pak Tony. Terakhir, Ibu Yeni. Yeni Maria Tutu Hatunewa. Pulangnya jalan kaki. Salam Oke. sama anak Wisma. Bu, kita foto di jauh-jauh nih. Satu, dua. Ya, selamat. Makasih banget. Ya, selamat silakan. Pemanggilan wisudawan telah selesai. Pak Yayat
Yaya almarhum tadi. Selanjutnya, pemutaran video singkat untuk mengenang almarhum mahasiswa atas nama David Gita Satria dan Yaya Hidayat. Kita akan masuk ke sesi acara selanjutnya. Baik, kami panggilkan Lismawati Silain. Serap kamera dulu. Perlu nyanyi nggak ya? Ada fotonya nggak? David Gita Satria diwakili oleh adiknya, oleh Barut.
Selanjutnya, Yaya Hidayat. Diwakilkan oleh Pak Eko. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sesi acara selanjutnya, kata sambutan perwakilan wisudawan. Kita akan saksikan bersama video Pak Ridwan mahasiswa online. Kepada yang terhormat para pembina, kepada yang terhormat para dosen-dosen tercinta, kepada yang terhormat seluruh panitia LBO Kesian dan seluruh wisudawan-wisudawati LBO yang berbahagia, dan juga kepada seluruh peserta LBO. Puji Tuhan, pujian tadi mengingatkan kita cinta Tuhan yang sungguh luar biasa harus kita respon, harus kita goreskan ke hati kita, harus kita pacu hasrat kita agar tidak tawar oleh dunia ini. Dunia yang segala tawarannya sangatlah mudah untuk menawarkan, menggantikan cinta kita. Jika kita tidak menggoreskan cinta kita kepada Tuhan, maka cepat atau lambat akan tawar. Dan ingat, tidak pernah kita akan temukan cinta seperti yang Tuhan berikan. Saya teringat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang pernikahan putra raja. Banyak yang diundang, banyak yang dipanggil, bahkan dijemput, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena respon mereka. Mereka sibuk dengan segala urusan mereka, sibuk dengan pelayan mereka. Nah, kita orang-orang yang dipanggil, kita pastikan kita juga orang-orang yang dipilih. Roh Kudus akan memampukan kita. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh wisudawan-wisudawati peserta online mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam RBO ini. Kiranya Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati, dan sekaligus memohon maaf jika ada yang tidak tepat bahkan salah selama proses belajar mengajar. Mari kita bangkit bersama. Kita bersama-sama tidak hanya mengetahui banyak kebenaran, tetapi kita juga akan menghidupkannya. Karena kekristenan sesungguhnya adalah jalan hidup. Selamat berjuang buat kita semuanya. Hari yang berbahagia ini bukanlah akhir dari pelayanan kita, namun awal, bahkan sebagai titik awal kita untuk lebih lagi mencintai Tuhan, menggoreskan cinta kita, untuk lebih lagi dipanggil dan dipilih, dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk dipanggil dan dipilih, dan persiapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah Bapa yang dipilih. Tuhan Yesus berkati. Salam. Kata sambutan perwakilan wisudawan selanjutnya oleh Bapak Bong Chong Him. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih waktu yang diberikan sebelumnya. Semangat!
Oh, semangat. Kurang biasa Pak, ini baru pertama kali kayaknya. Ya, semangat lagi, semangat. Oke. Terima kasih. Jadi kita bersyukur pada hari ini. Ya, kita bisa berkumpul di tempat ini dan sungguh luar biasa buat saya. Nggak tahu buat temannya, tapi buat saya sungguh luar biasa. Gilo, jangan begitu. Oke, terima kasih. Ya, saya mewakili teman-teman RBO yang walaupun RBO yang secara hadir maupun online, saya mengucapkan terima kasih pada Bu Fensin yang selama ini mengurus kami, ya, meluangkan waktu. Walaupun nggak kasih makan sih, tapi mengurus kami. Ya, kepada ketua kita, ketua RBO, ya Pak Erwin, ya, yang walaupun dia sibuk kuliah tapi tetap memberikan waktu kepada kita. Kepada Pak siapa dulu ya, Pak Jos, ya, oke, yang super ganteng mungkin saya bilang ya di sini. Dia juga memberi waktu dan juga pergi ke Bandung, sering melakukan pelayanan, saya juga bertemu. Kepada Pak Pan, ya, boleh sedikit cerita ya, curhat sedikit, oke? Mungkin teman-teman juga suka saya curhat Pak, mereka nggak berani ngomong. Gini, awal di perkuliahan saya bertemu Pak Pan, kita bertemu Pak Pan, itu mengerikan nggak? Hah? Betul ya? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Ya, awal pertemuan kita sama Pak Pan itu sungguh mengerikan. Sampai saya mengatakan ini dosen killer saya. Ya, jadi kita sangat merasa karena dia begitu tinggi ilmunya, dia menerapkan kita yang masih anak-anak. Itu yang permasalahan saya rasakan, ya kan? Jadi begitu mengajar tinggi kepada kita yang masih anak-anak, jadi kita sulit mencernanya. Jadi begitu Papan menurunkan sedikit derajatnya ke kita nyaman banget. Nah, sampai yang saya paling sering loh, Assalamualaikum. Wush, saya kaget kan seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, Pak Pan sudah mulai jinak. Ya, jadi maaf Pak Pan, jadi kita sekarang sangat bersahabat sama Pak Pan. Jadi walaupun dia masuk, kita nggak merasa seperti awah gitu. Betul atau betul? Betul. Setuju semua Pak. Jadi oke sekarang. Oke. Terus masuk Pak Ferry. Ya. Ya, kita curhat sedikit Pak. Kapan lagi? Boleh nggak? Pak Ferry, kita begitu lihat ini Pak dosen senyumnya mantap. Ya. Jadi beda di antara semuanya. Jadi agak seperti gimana, anak muda juga periang gitu sepertinya gitu. Begitu kita lihat pelajarannya, alamak. Jadi bahasanya itu sungguh luar biasa sampai saya bilang, boleh ngomong nggak? Oh gilo saya bilang. Aduh, jadi kita sangat bersyukur punya dosen yang memberi pelajaran yang dia dapat itu sungguh luar biasa, mau ngajak seperti kita anak-anak gitu. Dan Pak Yaya yang masuk, ya Pak Yaya kita lihat orangnya kalem, ya mengajar kita itu dengan jadi step by step, tapi beberapa kali dia ngajar kita sudah mulai menantang kita. Ya, apa kita takut sama tantangan? Enggak kan? Tapi terus terang saya agak takut. Karena belum tahu apa tantangannya. Akhirnya menantang kita. Pertama apa? Merangkum. Oke kan? Ya, merangkum. Siapa belum? Ya, semua udah. Yang kemarin itu sudah selesai belum semua? Udah kumpulkan belum? Nah, saya sebagai guru di sekarang udah belum? Oke, jadi semua punya ciri khas masing-masing cara mengajar. Dan satu lagi saya tidak datang ya. Ya, Pak Epras. Dia ada guru kita yang saya julukin dosen Bollywood. Kenapa Bollywood? Tahu Bollywood? Ya, sedikit nehe. Jadi apapun perkataan yang dia temukan pasti nyanyi. Ya, Doni Faso pasti ya begitu. Salah satu ciptaannya dari Eklesia RBO dengan saya. Jadi saya apresiasi, sungguh bersyukur punya dosen-dosen yang mau merendahkan diri untuk mengajar kita yang anak-anak. Tepuk tangan dong buat dosen. Ya.
Oke. Dan juga apalagi saya mau ngomongnya. Oh, kata Bu Lucy, susah mau ngotong semua, kita WA aja ya. Oke, terima kasih itu sambutan dari saya, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah jauh-jauh hadir, juga yang online ya. Kita sangat bersyukur punya hari yang seperti itu. Dan ingat, kita RBO 4 masih kurang 4 mata kuliah. Ya, itu kata Bu Franzin. Ya. Jadi jangan lupa RBO 7 kita harus ikut. Kalau nggak ikut itu bisa tarik balik loh. Ya. Wisuda ulang. Kalau dikasih, kalau enggak. Ya. Oke, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kata sambutan dari Pak Bong. Maka selanjutnya kata sambutan dari Ibu Elizabeth. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, tadi Pak Ridwan sudah dengan lagu dan nasihat ya. Kesan dan pesan sebetulnya bukan sambutan. Lalu Pak Bong dengan cara yang sangat ceria ya, mencairkan suasana. Nah, sepertinya saya agak berbeda juga. Baik, yang terhormat Bapak Pimpinan RBO Eklesia, yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus, yang terhormat para Bapak dosen yang luar biasa, dan yang terhormat para tamu undangan semua. Tentu saja yang terkasih, saudara-saudara seperjuangan, rekan-rekan saya, RBO Angkatan 3 dan 4 yang hadir secara onsite maupun online. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit kesan dan pesan mewakili teman-teman. Berdiri di sini, saya ingin berkata bahwa keputusan saya untuk belajar di RBO adalah keputusan yang tepat. Pertama kali, ketika saya ditawarkan oleh teman belajar teologi secara online tanpa berbayar, saya sempat ragu. Saya berpikir, apa ada ya yang seperti itu? Tapi setelah saya masuk dan menjalani pembelajaran di dalamnya, saya terkagum-kagum dengan pelajaran yang diajarkan dan dengan kualitas dosen yang mengajar. Di RBO saya menemukan kesederhanaan dari pengajar-pengajar hebat yang rendah hati. Perjalanan belajar yang saya lalui bukanlah tanpa tantangan. Awal Januari 2025 saya kena serangan stroke ringan. Mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan. Kalau saya jalan, saya masih agak kaku. Sebetulnya masih ada sampai sekarang. Saya masih dalam pengobatan. 3 bulan berselang, suami saya mengalami kecelakaan tunggal. Tentu saja itu berat bagi kami. Jujur, saya sempat memutuskan untuk tidak usah lanjut belajar deh, karena sangat crowded waktu itu. Lalu setelah saya renungkan, saya tanya sama Tuhan. Akhirnya, tidak Tuhan, saya mau belajar, saya mau lanjut, saya tetap maju. Puji Tuhan, disinilah saya pada hari ini. Ya, saya juga tahu ada teman-teman di sini juga yang terus berjuang, seperti Ibu Marta, dalam kondisi yang juga mengalami sakit tapi tetap bersemangat. Itu menjadi motivasi ya Ibu ya, buat kita semua. Puji Tuhan, bagi kami, RBO adalah harapan dan kesempatan untuk menggali dan menemukan kebenaran. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para bapak dosen yang sudah mengajar kami dengan luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu para pengurus yang sudah memberikan kami ruang untuk kami bisa belajar di RBO Eklesia. Kebaikan bapak dan ibu biarlah Tuhan yang membalas dengan kemurahan yang berlimpah. Harapan kami, RBO terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menjangkau orang-orang kecil seperti kami, yang walaupun dalam keterbatasan kami masih tetap mau belajar. Seperti moto RBO, hadir untuk menjadi berkat. Demikian kesan
kesan dan pesan dari saya. Terima kasih banyak. Segala pujian, syukur, dan hormat juga kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu.